Selamat datang, salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas mengenai buku besar. Pada pencatatan buku besar, kita mencatat atau memindahkan transaksi dari jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti kita ketahui, pada perusahaan jasa, yang pertama kita lakukan adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat tersebut ke dalam buku besar. Kali ini kita akan membahas proses pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Berikut ini adalah contoh jurnal umum yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Bagi yang belum mengetahui, bisa menonton pada video sebelumnya mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Linknya ada di deskripsi di dalam video ini. Jurnal umum yang sudah kita buat pada video sebelumnya ini akan kita catat atau kita pindahkan ke dalam buku besar. Pencatatannya akan seperti ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai buku besar, perlu kita ketahui mengenai bentuk buku besar seperti yang sudah kita lihat di layar. Buku besar yang akan kita gunakan ini adalah model 4 kolom. Buku besar itu biasa juga disebut dengan ledger, merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi, yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Jadi nanti kita buat buku besarnya berdasarkan jurnal. Jadi ada buku besar kas, ada buku besar piutang dagang, ada buku besar modal, ada buku besar utang, ada buku besar pendapatan jasa, ada buku besar beban gaji, dan lain-lain sesuai dengan yang ada di jurnal umum yang sudah kita buat. Baiklah, untuk lebih ringkasnya kita akan langsung masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, berikut ini adalah jurnal umum yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jurnal ini akan kita catat ke dalam buku besar. Di tampilan kali ini saya menampilkan 3 tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Bagaimana ini akan kita catat ke dalam buku besar? Mari kita simak uraiannya. Yang pertama kita lihat di jurnal umum ada kas di debit sebesar 80 juta. Kas ini akan kita catat ke dalam buku besar kas. Maka kita buat buku besar kasnya seperti ini. Kita catat tanggalnya, tanggal 1, setoran modal sebesar 80 juta. Di sebelah debit, sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Lalu kita masukkan juga saldonya, berarti saldo debit 80 juta. Setelah kita masukkan, tanggal 1 ini sudah kita catat, berarti perlu kita tandai. Di sini saya tandai dengan tanda stabilo. Nah, itu tandanya sudah dipindahkan ke buku besar. Kalian bisa menggunakan tanda yang lain, misalnya checklist, centang, atau tanda-tanda yang lain yang menyatakan bahwa transaksi tersebut atau jurnal tersebut sudah dipindahkan ke buku besar. Kita lihat yang berikutnya, modal Andi sebesar 80 juta. Maka ini perlu kita pindahkan juga ke buku besar modal. Kita buat buku besar modalnya. Lalu kita masukkan tanggal 1 tadi, setoran modal dari Andi di sebelah kredit. Karena jurnalnya ini di sebelah kredit. Lalu kita pindahkan saldonya ke saldo kredit juga.
Tanggal 2 sudah selesai, berarti tanggal 1 sudah selesai, berarti kita kasih tanda bahwa itu sudah dipindahkan. Saya buat tanda stabilo. Lalu kita masuk ke tanggal 2. Ada beban sewa sebesar 12 juta di sebelah debit. Ini kita pindahkan lagi ke buku besar beban sewa. Oke. Buku besarnya seperti ini. Lalu kita masukkan beban sewa 12 juta. Keterangannya sewa tempat sesuai dengan soalnya. Kita pindahkan ke saldonya 12 juta juga di sebelah debit. Lalu berikutnya ada kas ya. Sebesar 12 juta di sebelah kredit. Maka ini kita pindahkan ke buku besar kas. Catatan tadi di tanggal 1 kita sudah punya transaksi mengenai kas ya. Dan tanggal 2 ini ada kas lagi. Sewa tempat, tapi di sebelah kredit. Bagaimanakah pencatatannya di saldo? Ya. Perhatikan saldo kita adalah saldo debit sebesar 80 juta. Sedangkan transaksi tanggal 2 ini dari jurnal ini adalah kredit. Maka itu harus kita kurangkan. Kenapa harus dikurangkan? Ya karena saldonya saldo debit. Kalau ada transaksi kredit, ya, maka harus dikurangkan. Beda kalau misalnya saldonya debit juga, maka harus ditambahkan. Jadi kalau sama-sama debit ditambah, tapi kalau satunya kredit, satunya debit, atau sebaliknya, maka itu harus dikurangkan. Jadi 80 juta ini harus kita kurangkan dengan 12 juta. Ketemu hasilnya 68 juta. Ya, seperti itu. Tanggal 2 sudah, kita masuk ke tanggal 3. Peralatan bengkel. Berarti kita buat buku besar peralatan bengkel. Kita tampilkan buku besarnya, kita masukkan transaksi tanggal 3 beli peralatan 40 juta, saldonya 40 juta juga di sebelah debit. Nggak ada masalah. Lalu yang berikutnya kas. Tanggal 3 ya, sebesar 23 juta. Kita masukkan lagi ke buku besar kas. Tanggal 3 ini bayar peralatan 23 juta di sebelah kredit ya. Maka ya karena saldo sebelumnya itu 68 juta di debit, ini kredit lagi, maka harus kita kurangkan lagi. Maka 68 juta kita kurangkan 23 juta dapat 45 juta. Lalu selanjutnya utang usaha. Utang usaha sebesar 17 juta di sebelah kredit. Maka kita buat buku besar utang usaha. Kemudian kita masukkan transaksi tanggal 3 beli peralatan 17 juta di sebelah kredit. Saldonya juga 17 juta di sebelah kredit. Oke, utang usaha selesai. Yang berikutnya tanggal 4. Perlengkapan bengkel. Kita buat lagi buku besar perlengkapan bengkel. Kita masukkan transaksinya beli perlengkapan bengkel 6 juta di debit sesuai dengan jurnalnya. Kita masukkan lagi saldonya. Selanjutnya kas. Kas 6 juta di kredit. Kita buka lagi buku besar kas yang tadi ya. Sudah ada saldo 45 juta di situ. Kita masukkan lagi transaksi tanggal 4, bayar perlengkapan 6 juta di kredit. Berarti 45 juta ini harus kita kurangkan dengan 6 juta lagi. Hasilnya adalah 39 juta. Kita lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 kas di debit 3 juta. Kita buka lagi buku besar kas yang tadi, kita masukkan transaksi jurnal ini ya, pendapatan jasa 3 juta di debit. Perhatikan saldonya debit ya, 3 juta, kemudian saldo itunya ya, saldo akhirnya debit juga 39 juta. Debit sama debit maka harus kita tambahkan. Berarti 39 juta kita tambahkan dengan 3 juta. Ketemu 42 juta.
Kita lanjutkan lagi pendapatan jasa. Kita buat buku besar pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita masukkan tanggal 5, kredit 3 juta. Saldonya juga kredit 3 juta. Tanggal 6, kas. Kita buka lagi buku besar kas yang tadi. Pendapatan jasa 1.500.000. Maka ya karena ini debit dan saldo akhirnya juga debit, maka harus kita tambahkan 42 juta tambah 1.500.000. 43.500.000. Lalu yang selanjutnya piutang usaha. Kita buat buku besar piutang usaha. Ya, ada saldo debit 23.500.000. Saldo akhirnya juga 23.500.000. Lalu pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita buat atau kita buka lagi buku besar pendapatan jasa. Sebelumnya tanggal 5 sudah ada saldo sebesar 3 juta ya. Tanggal 6 ini ada lagi saldo kredit 25 juta. Perhatikan saldonya kredit, ya, kemudian ada lagi tambahan kredit. Ya, jadi sama-sama kredit, maka harus ditambahkan. 3 juta ditambah 25 juta, 28 juta di kredit juga. Jadi kalau sama-sama kredit saldonya ditambahkan, sama-sama debit juga ditambahkan. Tapi kalau beda harus dikurangkan. Satunya debit, satunya kredit atau sebaliknya harus dikurangkan. Oke, demikian pencatatan transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan.